Guys, kalian ada yang login ke email Tumindak nggak sih? Iya sih, emang ada kan deh. Ada apaan, Kai? Itu aneh aja gitu, kok tiba-tiba ada yang masuk ke email kita. Padahal kayak kalian nggak ada yang share kan password kita ke siapa-siapa. Aku sih enggak ya, nggak tahu deh yang lain ada yang share ya. Aku juga enggak sih. Apa jangan-jangan, Jangan-jangan apa? jangan-jangan akun kita dihack? Ih, jangan aneh-aneh deh ngomongnya. Ya, maaf ya. Guys, aku dapet notifikasi nih dari email yang nggak dikenal. Iya, Notifi juga masuk ke punya aku. Kok laptop aku tiba-tiba nggak glitch ya? Iya, sama aku juga. Ya, Aku juga ada nemu-nemu. ya? Juga nih tiba-tiba. Pencurian adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain kehilangan. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini juga tidak sejalan dengan nilai norma dalam masyarakat, sehingga pencurian termasuk salah satu bentuk penyimpangan sosial. Tahukah kamu, kita juga bisa ikut dalam mencegah pencurian itu terjadi pada kita, supaya kita pun tidak menjadi korban. Maka dari itu, perkenalkan, kami, kelompok 1 Integrated Learning kelas 10 Sosial SMA Santa Ursula Jakarta, mempersembahkan proyek kami bernama Tumindak. Tumindak Project. Siapa sih mereka? Apa tagline mereka? Atau nilai servium apa yang mereka gunain? Tumindak Project merupakan sebuah proyek yang dilaksanakan oleh 7 orang siswi SMA Santa Ursula Jakarta dalam rangka mengisi kegiatan Integrated Learning. Kata Tumindak sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti tindakan. Kata tersebut dirangkai oleh mereka menjadi akronim dari terpanggil untuk menindak kebenaran, yang kebetulan juga menjadi slogan mereka. Dalam pelaksanaan proyek ini, tentu saja mereka tidak terlepas dari nilai-nilai serviam, khususnya nilai totalitas dan nilai pelayanan. Diharapkan, pelaksanaan Tumindak Project sungguh-sungguh menjadi persembahan dari hati kepada komunitas dan masyarakat. Berikut adalah visi misi Tumindak Project. Sasaran aksi dari Tumindak sendiri ialah siswi SMA Santa Ursula Jakarta terkhusus untuk kelas 10 dan kelas 11 dengan harapan agar mereka dapat lebih berwaspada dalam menjaga barang-barang mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka. Lanjut ke jenis-jenis aksi. Kami telah menyelesaikan total 4 aksi. Yang pertama merupakan membuat postingan yang menghibur serta mengedukasi seperti macam-macam pencurian, macam-macam modus pencurian, dan lainnya. Postingan ini kami unggah ke sosial media Instagram @tumindakproject. Lalu kita juga membuat podcast dengan nama Tumindak On Air, berisi tentang pendapat pribadi kami tentang pencurian. Podcast ini kami unggah ke sosial media YouTube dengan nama channel Tumindak Project. Setelah itu kami juga membuat poster serta freebies untuk dibagikan kepada siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Santa Ursula Jakarta. Terakhir, kami telah membuat e-magazine, yaitu majalah digital dengan judul Tumindak Digest. Dalam e-magazine ini, pembaca dapat mengetahui segala hal tentang Tumindak serta apa saja yang telah kami lakukan dalam proyek ini. Jadi kita dari Tumindak Project mau ngasih tahu kalau kita baru upload soal poster yang ngomongin soal e-magazine. Jadi kalau kalian gabut terus kepo, scan aja ya. Itu udah gini. Tumindak telah menghasilkan sebuah diagram panah fungsi yang berjudul Fungsi Pemahaman Responden Survei Terkait Modus Pencurian. Fungsi ini diambil dari jawaban 10 orang responden pada pertanyaan, apakah Anda tahu apa itu modus pencurian pada survei yang diadakan Tumindak?
Setiap fungsi pasti memiliki daerah asal, atau ini bisa disebut sebagai domain, dan daerah kawan atau kodomain. Pada fungsi tersebut dapat kita lihat bahwa anggota domain terdiri dari 10 orang responden tadi yang bernama A sampai J. Sedangkan anggota kodomain meliputi jawaban ya dan tidak. Fungsi tersebut memperlihatkan jawaban dari ke-10 orang tadi, di mana beberapa menjawab iya, yang berarti mereka tahu apa itu modus pencurian. Sementara sisanya menjawab tidak, yang berarti mereka belum tahu apa yang maksud dari modus pencurian. Sebagai tanggapan atas hasil jawaban responden, Tumindak telah mengunggah sebuah postingan pada akun Instagramnya @tumindak.project yang berjudul Modus-modus penjamretan, yang berisi beberapa macam modus pencurian, khususnya pada penjamretan yang sering kali digunakan oleh pelaku. Dengan ini diharapkan mereka yang belum tahu, kini bisa memperlengkapi dirinya dengan mengetahui taktik-taktik seseorang ketika akan mencuri. Karena ada kemungkinan suatu hari mereka akan menjadi target. Kembali kepada diagram panah tadi, fungsi tersebut menghubungkan responden dengan jawabannya. Hubungan antara kedua kubu tersebut juga bisa dinamakan sebagai relasi. Fungsi adalah salah satu bentuk relasi, tetapi domain hanya memiliki satu pasangan di kodomain. Namun pada relasi, suatu anggota domain tidak terbatas jumlah pasangannya. Maka dari itu, sebuah fungsi pasti merupakan relasi, sementara sebuah relasi belum tentu termasuk fungsi. Selama penggarapan aksi, Tumindak menggunakan beberapa macam produk teknologi, yaitu Instagram dan YouTube. Tumindak menggunakan Instagram untuk memposting konten-konten, dan Tumindak menggunakan YouTube untuk mengunggah video podcastnya. Konten-konten tersebut berupa foto dan video yang didesain sedemikian rupa dengan menggunakan software pengeditan foto dan video secara online, yaitu Canva. Hal ini bertujuan untuk menampilkan visualisasi menarik, sehingga para pengguna media sosial tersebut tertarik untuk melihat dan membaca konten yang ada dalamnya. Lalu untuk aksi nyata Tumindak, mereka menyusun e-magazine, yaitu majalah yang diakses secara online dengan judul Tumindak Digest. Pemilihan format majalah tersebut dikarenakan dapat menghemat biaya dan lebih efisien. Mereka mengunggah file e-magazine mereka ke software online heyzine.com yang dapat mengubah bentuk penampilan file tersebut menjadi sebuah flipbook. Pengalaman membaca majalah pun dibuat seolah-olah sedang membacanya secara fisik. Adapun promosi e-magazine yang dilakukan melalui penyebaran flyer. Pada flyer tersebut dapat QR code sehingga pembaca dapat memindai dan langsung buka e-magazine mereka. Kita harus melarang orang yang akan mencuri barang milik orang lain, supaya ia akan sadar bahwa perbuatan itu tidak benar. Kita harus selalu aware dengan barang-barang milik kita sehingga tidak memancing orang untuk mengambilnya. Kita harus bisa membantu sesama dalam hal apapun. Seperti apabila ada seseorang yang kehilangan barang, kita harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang sehingga masalah tersebut cepat untuk diselesaikan. Dua orang perempuan bersekongkol untuk mengambil barang milik orang lain. Harus menaruh barang milik kita di tempat yang dapat kita lihat, sehingga kemungkinan untuk dicuri hingga diakui oleh orang lain itu lebih sedikit, karena kita adalah saksi. Janganlah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, terlebih mengajak orang lain untuk ikut dalam perbuatan jahat. Jika kita tahu bahwa itu adalah tindakan yang tidak terpuji, janganlah terpancing dengan keuntungan yang ditawarkan. Ini ancamannya mau kita apain nih jadinya? Kita lakuin aja nggak sih? Kenapa yang mereka ancam juga memberikan efek positif ke sekitar kita? Setuju banget sih. Oke deh, aku juga setuju. Yang lain gimana? Oke, Setuju. setuju.